Kau pilih dia saat ku setia. Ada sesuatu yang membuat perselingkuhan di Latazan itu menjadi cerita yang berbeda dari semua yang ada saat ini. Itu benar-benar menguras energi fisik, energi psikologis, emosi. Bener gak sih? Bener. Gue ngerasa kayak kaku banget ya. Halo K-Lovers dan juga Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir hari ini. Kita nanti seru-seruan bareng karena hari ini ada yang seru banget karena kita kedatangan cast dari film Latazan. Kita udah kedatangan dan kita bakal seru-seruan bareng sama Marsyanda dan Benedictus. Mari kita sambut. Hola. Silakan, ini apa kabar? Halo, apa kabar? Hai. Halo. Selamat datang, Terima Marsyanda. kasih. Silakan. Iya, apa kabar? Wah, jadi Marsyanda, Mas Benny, kita lagi sama teman-teman Movievers. Jadi teman-teman Movievers ini adalah komunitas pecinta film, kritikus film, semua yang ngumpul di sini. Biar seru-seruan kita nobar premier bareng sama teman-teman dari Movievers. Ini mau disapa dulu. Apa kabar Movievers hari ini, semangat? Oke, nah, mungkin hari ini kita basa-basi dulu kali ya. Oke. Apa kabar nih? Mungkin sekarang lagi ngapain aja sih, lagi itu apa sih kegiatannya belakangan Mas Benny, Mbak Caca? Aku sih kabarnya kurang baik, lagi kesulitan ekonomi ya. Indis ekonomi ya. Alhamdulillah baik. Terus lagi sibuk promo Latazan. Terus ada project baru juga. Oke. Kalau Caca aku gimana? sama, selain promo-promo untuk Latazan, dipenuhi dengan rasa nggak sabar sampai Latazan tayang. Dan sekarang banyak waktu lagi sama keluarga karena udah break syuting kan. Jadi lagi banyak quality time sama anakku, sama teman-teman gitu. Wow, seru banget. Di sini katanya banyak banget fansnya Caca. Coba mana hai, fansnya Caca? Masa sih, Tuh. hai. Tadi sebelum Caca datang, di spill katanya Marsyanda itu ramah banget, baik banget, kayak pertama kali aja udah rasa kayak teman gitu. Benar banget. Itu Ya? aku yang jamin itu, Mas. Oh wow. Baik, terus banyak kata-kata pesan-pesan yang kayak dalam gitu. Ah, Pokoknya parah. tapi sebelumnya udah pernah kenal belum sih berdua Kita sebelum baru- film ini? Kalau aku sebagai anak 90-an pasti kenal. Caca yang gak kenal kita Tapi ya. Kak Caca kan di dalam TV ya. Iya, Di dalam betul. TV tabungku itu yang kecil itu, jadi beliau baru kenal aku pas main bareng aja. Ya, kita satu judul bareng sekarang ini. Iya. Kalau Caca mungkin pernah ngeliat juga di layar kaca Aku sebelumnya. tahu Benny pas judul ini sih. Jujur banget ya, jujur ya. Jujur. Kalau yang lain, dia jujur. Bagus, Karena bagus, emangnya nggak bisa, orangnya nggak bisa. Ketahuan kalau bohong, aku nggak dalam real life nggak bisa acting. Oh my God. Oke. Nah, berarti emang baru pertama kali kenal dan impression langsung oke banget ya. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke filmnya ya teman-teman ya. Nah, di film Latazan ini, Caca, Mas Benny, di awal trailer itu kan ada pesan gitu ya. Allah tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umatnya. Nah, seberapa besar sih Caca sama Mas Benny kalian mengamini ini atau mungkin relate sama kehidupan sekarang gitu? Boleh. Kalau aku sih so far selama aku selamat berarti bener ya. Iya lagi. Maksudnya kalau cobaan itu membuat aku kayak terpuruk banget berarti ya memang itu di luar kemampuan. Tapi ternyata sampai saat ini aku merasa aku masih selamat dan memang cobaannya memang ya walaupun banyak yang berat tapi kayaknya aku masih mampu melewatinya deh gitu. I see. Nice. Aku Caca? percaya 1537%. Jadi kenapa? Karena kadang gitu kita dikasih cobaan saking beratnya sampai kita ngerasa
terus buat apa sekarang gue masih di sini ya gitu. Kayak buat apa lagi gitu. Tapi ternyata gak lama kemudian, selang entah berapa minggu, selang berapa bulan, selang berapa tahun, ya yang Maha Kuasa nunjukin gitu, ini jawabannya. Kenapa lo masih harus berada di sini walaupun udah ngalamin titik-titik terendah itu. Itu karena ya Tuhan gak akan ngasih kita cobaan lebih berat dari yang kita sanggupi gitu. Gitu. Latazan, jangan bersedih. Setuju teman-teman semua? Yes, jangan bersedih. Nah, selanjutnya mungkin pas pertama kali ditawari, apa sih yang ada di pikiran Caca sama Benny sendiri? Karena ini kan temanya mirip-mirip sama kayak film-film yang lagi hype sekarang gitu ya. Kayak ada Ipar Adalah Maut gitu ya. Pokoknya banyak yang viral tentang perselingkuhan gitu. Nah, gimana pas pertama kali ditawarin film ini kesannya? Kalau buat aku sih pas aku baca ceritanya ya, dan yang membuat aku memutuskan aku yakin mau ambil cerita ini adalah karena ini memang seperti yang lagi ngetren sekarang ya, tema ceritanya tentang perselingkuhan. Tapi ada sesuatu yang membuat perselingkuhan di Latazan itu menjadi cerita yang berbeda dari semua yang ada saat ini. Jadi itu membuat aku kayak, ini wow sih. Dan itu sesuatu yang belum keluar di trailer, belum ada yang denger, kecuali kita-kita yang tahu ya. Gitu. Oke. Hopefully menjadi surprise yang menggejolakan hati para movie first. Oke. Berarti ada twistnya gitu ya? Atau? Bukan sih, kayak tenggelam dalam, udah nyelup, tenggelam, jatuh, tertimpa tangga, tertimpa gunung lagi, pokoknya parah deh gitu. Itu nonton trailernya aja ya, itu udah bikin apa ya, nyes banget Panas ya sih ya? Kayak, mengundang. Gitu. Tapi itu belum ada apa-apanya di trailer. Oh wow. Itu hanya sedikit sekali itu. Bahkan mungkin orang kayak diarahkan ke sini, ternyata bukan itu ternyata. Diarahkan ke arah yang lain gitu. I see. Oke, berarti ini kan mungkin temanya tentang pelakor ya. Tadi ada yang unik juga gitu. Nah mungkin bisa di-spill sedikit, kisi-kisi ke teman-teman Movievers. Apa sih yang bikin ini beda sama film pelakor yang lain gitu? Lucunya ketika kita lagi rame-rame reading gitu ya sebelum syuting, kita ceritakan ke satu sama lain, ternyata banyak di antara pemain dan tim produksi dari film ini yang entah kalau nggak dirinya, orang deketnya mengalami apa yang Alina alami. Karakterku sebagai Alina namanya. Banyak yang mengalami apa yang Alina alami, dan ini fenomena yang nggak jarang di negara kita ini. Perselingkuhan yang terjadi titik gitu. Jadi ini fenomena yang sering terjadi tapi entah kenapa jarang diangkat ke permukaan yang untuk didengar orang banyak ya. Jadi kayaknya di film ini aku nggak tahu sih pertama kalinya nggak ya diangkat isu seperti ini. Seingatku sih iya ya. Oh oke. Alasan perselingkuhan itu terjadi. Ini, ya, itu tuh baru Oke. Berarti uniknya ini karena ada insight faktor X yang nantilah you'll see gitu. Penasaran? Nanti kita nonton nih ya. Oke. Nah mungkin ini kan kalau berumah tangga gitu ya, mungkin Caca atau Mas Benny sendiri dari roles buat Neni itu ada nggak sih gitu? Kan ngeliat trailernya aja jadi kayak was-was ya sama Neni ataupun sama helper di rumah gitu. Mungkin ada rules nggak sih sekarang ini, ataupun abis nonton ini jadi ada rulesnya gitu? Rules mau ngambil atau enggak, banyak mau ngambil Neni kan? Iya, ngambil Neni ataupun pas lagi ada di rumah gitu, pas kerja gitu, ada nggak sih? Aduh, jadi takut nih gue, amit-amit jangan sampai kejadian. Tapi rules kalau aku sih ya yang normal-normal aja gitu, kayak ya menjalankan tugas job desk-nya sesuai dengan yang diharapkan, yang sudah dikomunikasikan dan disepakati. Terus kalau dari aku sih lebih memandang potensi yang dimiliki sama orang-orang yang kerja sama aku itu gitu loh. Jadi dan meyakinkan mereka itu merasa dihargai dan dilihat scene gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi setelah ini akan dicari misalnya yang lebih berumur kah mungkin, ataukah mungkin Kayaknya itu lebih
ke yang nonton yang ngerasain deh, tapi iya. Soalnya aku denger-denger memang baca komen-komen gitu kan. Bener. Wah ini bahaya nih, gue langsung parno nih sama orang yang babysitter kan kalau Asih ceritanya Ariel kan. Gitu. Tapi sedihnya itu setelah, nggak tahu kalau aku pribadi setelah ikut project ini terus nanya-nanya sama teman, karena mau nggak mau kan kita menanyakan tentang kejadian yang ada di sini. Betul. Ternyata kejadiannya tuh banyak juga. Banyak gitu. banget. Sedihnya ya. Oke. Sedihnya kita nggak pengen ada kejadian, tapi kejadian yang sejenis ini tuh banyak gitu. Tapi ya mungkin kalau aku sebagai laki-laki sih mengontrol diri sendiri aja gitu. Kalau aku menjaga diri sendiri, sayangnya cuma sama satu orang, ya mudah-mudahan jalannya dimudahkan gitu. Nah urusan yang lain itu yang nggak tahu ya. Eksternal ya, biarlah eksternal. Yang penting kita menjaga diri masing-masing ya. Oke. Kalau teman-teman Movievers gimana? Langsung insecure setelah nonton filmnya? Ada rules baru mungkin? Enggak ya? Aman ya. Nah mungkin tanpa spoiler nih Caca Benny. Yang terjadi sama keluarga Reza dan Alina ini apa sih sebenarnya sampai bisa ada orang ketiga gitu. Nggak bisa dijawab lagi karena jawabannya spoiler. Yang Mungkin faktor X tapi implisit aja gitu. Jadi gini kan aku pernah denger ya isu-isu seperti ini nih, seorang bapak dari yang masih beristri dan udah punya anak, dia main belakang atau berselingkuh dengan ART atau babysitternya. Itu biasanya karena isunya waktu kecilnya dia itu tidak mendapatkan kasih sayang dari sosok ibunya, si laki-laki ini. Dan dia justru lebih dekat ke mbaknya yang di rumah. Sampai tidurnya ditemenin sama mbaknya, di comfort yang dia dapat tuh dari situ, dari si mbak di rumah. Ketika dia menjadi suami dari seorang istri, itu keulang pola itu. Lalu dia mengingat, gue dapet comfort tuh bukan dari sosok ibu di rumah, yaitu istri gue, tapi dari sosok mbak yang ngurus rumah, bla 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 bla. Tapi di sini Reza bisa berselingkuh dengan Asih terhadap Alina bukan karena itu, sama sekali bukan karena itu. Penasaran? Nanti kita tonton ya. Gitu. Aku makin gergetan nih. Gimana kalau menurut Benny soal fenomena pelakor ini gitu? Kenapa sih yang selalu diserang tuh pihak perempuan gitu ya? Kenapa? Iya, ini juga saya yang menyedihkan juga buat saya karena di film ini sebenarnya kalau bisa nangkep pesannya juga itu tidak boleh disalahkan pada pihak perempuan juga ya. Di sini kan ada sebab akibat. Si pelakor itu melakukan itu juga ada alasannya. Dia backgroundnya apa, zaman dulu dia mengalami apa, kayak gitu. Dan kalau yang pada umumnya ya, sebenarnya kan perselingkuhan itu selalu melibatkan dua orang. Kalau sendiri kan nggak mungkin kan, iya kan? Ngeri banget sendiri ya. Jadi kalau yang pada umumnya ya sebisa mungkin jangan hanya menyalahkan satu orang sih. Kalau bisa ya introspeksi masing-masing aja gitu. Bener. Setuju. Kalau Caca gimana? Kenapa sih fenomena ini tuh yang sering disalahkan perempuannya gitu? Mungkin atau ada insight dari Caca soal ini? Soal pelakor? Mungkin karena yang memberi judgement yang salah pasti perempuannya, mereka nggak mendengarkan cerita seutuhnya dari dua belah pihak gitu ya. Kayak misalnya dari film Latahzan aja deh, aku ngambil contoh. Atau nggak gini deh, kita misalnya dijahatin sama orang. Yes. Yang paling deket sama kita, kayak Alina kan deket banget sama Asia, ini ring satu loh, mbaknya di rumah, babysitternya. Contoh kita dalam hidup kita dijahatin sama orang, lalu one day kita dapat momen di mana kita bisa tahu kenapa alasan dibalik orang ini jahat banget sama kita. Terus kita mendengarkan dia, cerita dia beruntun dari dulu sampai sekarang, oh hidup dia, itu kita sadar, membuat kita sadar bahwa wow, seberat itu ya yang lo alamin. Jadi make sense kenapa lo menjadi orang yang melakukan hal jahat itu, dan kebetulan korbannya adalah aku. Tidak membuat yang dia lakukan jadi benar. Tetap hal yang salah, tapi kita jadi punya pemahaman, pengertian, dan bahkan mungkin kasih sayang. Kita jadi punya rasa kasih, compassion, iba, understanding, dan bisa memaafkan tuh dari situ sih aku rasa. Ketika kita mendengarkan seluruh sisi dan seluruh kisahnya. Benar.
sangat deep ya. Memang kadang tuh kalau misalnya kita ketemu sama orang yang memperlakukan kita kurang baik gitu ya, kadang kita mesti mikir gitu juga buat kesehatan mental kita juga gitu. Kenapa sih dia bisa begini? Karena mungkin dunia memperlakukan dia pun kejam juga gitu. Oke, baik, insight yang menarik. Nah, next mungkin kan Caca memerankan Alina dan Benny memerankan Karyo. Ada nggak sih yang paling disukain dari karakter ini dan yang paling nggak disukain dari karakter ini? Oke. Sweet. Sweet. Mau sweet beneran? Oke, aku kalau yang paling aku suka dari Alina adalah dia sangat positive thinking terhadap orang lain. Yang paling aku nggak suka dari Alina adalah dia sangat positive thinking terhadap orang lain. Harusnya berimbang ya. Sampai menjadi bumerang yang dia tidak sadari di depan muka tiap hari gitu. Oh my god. Aduh, jadi penasaran banget nih nonton ini. Kalau Benny gimana? Kang Karyo tuh sebenarnya mirip juga sebenarnya. Dia. Positive thinking juga yang paling gue sukain. Yang nggak suka juga sama jangan-jangan Kang Karyo sama Alina jangan-jangan ya di sini ya. Berharapnya kan. Benar. Possible loh itu. Possible ya. Bener. Possible ya. Kan bisa dibales. Oke. Oh, balas ini apa? Apa? Maksudnya kan Silakan. Reza sama Asih udah Jadi win-win solution. pada ngerti gak sih pada anteng. Kalau aku itu sih, jadi ternyata sama kayak Alina tadi, ternyata positive thinking itu juga nggak bisa kita lakukan terus-menerus gitu. Ada momennya. Kalau sudah terlalu berlebihan kayaknya jangan positive thinking deh, kita waspada juga deh gitu. Mungkin trust your guts juga itu perlu ya. Oke. Nah, buat Marsyanda kan katanya juga ngisi soundtrack film ini nih. Gimana sih proses rekamannya, dan mungkin boleh nggak sih di spill sedikit lagunya mungkin buat teman-teman Movievers dan yang ada di rumah? Oke. Judul lagu dari soundtrack film Latazan adalah Segalanya. Yang ciptain musiknya, komposernya Mas Andi Rianto dan Mbak Ria Leimena yang bikin liriknya. Itu lagu yang luar biasa menurut aku. Kenapa luar biasa? Karena dia bisa ngebikin perasaannya Alina ini sebagai korban perselingkuhan dan pengkhianatan dan kebohongan menjadi satu lagu yang singkat tapi simple. Tapi semua emosi yang campur aduk itu ada di dalam lirik lagu itu. Jadi aku ngerasa ini cuma orang jenius yang bisa membuat karya seperti ini sih. Lirik seperti ini, musik seperti ini mewakilkan banget. Dan gak hanya perasaan Alina ya, tapi aku rasa perasaan orang-orang yang pernah ngalamin dihianatin, tapi tidak bisa mengutarakan perasaannya gitu. Dan ini sempurna banget dalam lagu Segalanya ini. Oke. Mungkin boleh gak sih di-spill sedikit lagunya seperti apa? Dinyanyiin gitu? Oke. Kau pilih dia saat ku setia, ku tak layak untuk dapatkan cintamu. Tak henti jatuh air mataku, lupakanlah. Wow, keren banget. Aku dengar sepatah dua patah kata aja jadi sedih banget loh. Wow, iya berkaca-kaca. Sedih banget, kayak penghayatannya luar biasa ya teman-teman Movievers. Emang beda ya. Bener, kayak penghayatannya tuh bener-bener kayak tersakiti banget gitu ya. Baik, terima kasih udah kita bisa mendengarkan langsung. Dengan senang hati. Nah, kalau gitu mungkin nextnya mau tahu nih awal proses setelah kalian say yes dalam project ini. Apa sih hal-hal yang kalian lakukan mungkin sebelum reading gitu, atau proses readingnya seperti apa biar bisa mendalami peran gitu, apalagi banyak banget adegannya pasti yang sedih, yang nangis gitu kan ya, itu seperti apa mungkin challenge-nya masing-masing? Challenge-nya aku nih ngeliat karakter Alina kalau dari sudut pandang Caca, aku nggak tahu perasaan dia, aku nggak nangkep karena aku nggak tahu banget rasanya mengalami yang Alina alamin gitu. Dalam hidupku aku tidak pernah mengalami itu, jadi aku harus banget memperkaya diriku, batinku dengan emosi-emosi yang Alina alamin. Dari denialnya, nggak mau terima, sampai akhirnya menerima bahwa kenyataannya seperti ini dan itu membuat dia hancur. Lalu muncul rasa marah, rasa berduka, tapi masih punya
anak 2 yang masa kita tinggal gitu loh. Jadi kayak banyak banget pertimbangan. Sementara harus memutuskan sebagai seorang ibu dan istri. Jadi persiapanku adalah aku punya salah seorang yang kerabat ya yang dekat dengan aku. Dia ngalamin persis apa yang Alina alamin. Exactly sama. Jadi aku banyak banget nanya sama dia. Gitu. Kalau kayak gini rasanya gimana? Karena ada beberapa scene yang memang dari dia satu dialog ke dialog kedua ke dialog ketiga tuh emosinya beda-beda, tapi yang emosi yang dirasakan orang yang mengalami pengkhianatan segitu dalamnya. Jadi challenging banget sih. Iya. Memang tidak mudah ya pengkhianatan ini. Kalau Karyo gimana? Apa yang disiapkan untuk menjadi seorang Mas Karyo? Kalau aku yang pertama pasti mental dulu ya, karena aku bermain sama orang-orang hebat ini, sama sutradara yang baru pertama kali juga aku bermain, Mas Hanung. Jadi kayak mental dulu nih, kayak kamu siap nggak nih bekerja sama gitu, karena namanya kerjasama itu kalau satu rusak yang lain akan ikutan rusak gitu. Jadi mentalnya dikuatin, terus habis itu berusaha agar minimal bisa ngimbangin lah dikit gitu. Terus baru riset ke Mas Karyo ini orangnya seperti apa gitu. Mungkin ada kesamaan kayak sama-sama dari kampung ke Jakarta, tapi yang berbeda adalah Mas Karyo ini mengabdi sama keluarga Alina ini. Nah ini yang belum pernah saya alami. Nah ini saya mencoba riset di situ gitu. Nanya-nanya ke orang-orang gimana sih karakternya orang yang seperti Mas Karyo ini gitu. Oke. Tapi sempat ada keraguan nggak sih untuk mengambil peran ini? Mungkin dari Mas Benny. Keraguannya dari diri sendiri ya, kayak mampu nggak kalau dari keinginan pasti pengen, siapa sih yang nggak mau main di direct sama Mas Anung sama Kak Caca yang dari kecil udah ditonton di TV kecil itu. Jadi kayak pasti mau, tapi setelah ketika ditawarin happy, setelah happy bingung. Jadi kayak ya Allah ini gimana nanti pas syuting gitu. Baru habis itu nenangin diri, oh ayolah kita coba, kita belajar lagi. Tiap main film baru aku pasti memposisikan diri sebagai orang yang belajar lagi di situ. Oke, seru-seru ya. Berarti happy, terus ragu, terus let's go, lanjut ya. Iya. Kalau Caca gimana? Ada keraguan nggak mengambil peran sebagai Alina ini? Aku seneng banget sih begitu baca ceritanya, dikasih tahu aku menjadi Alina. Nggak ada second thought, jadi langsung kayak oke, aku mau gitu. Nggak ada keraguan sama sekali. Oke, awesome. Nah, terus kalau misalnya soal scene nih, ada nggak sih scene yang mungkin kelihatannya gampang tapi ternyata pas dilakuin tuh susah atau waktunya lama gitu? Mungkin di take berulang-ulang. Ada. Mungkin Jadi bisa ini diceritain. scene yang paling menurutku paling gong di film ini dan panjang rentetannya dari adegannya tuh dari atas rumah, dari atap ke bawah, setiap lantai ada 4 lantai gitu ya. Dan itu di setiap lantai ada shot-shotnya dan semuanya tuh pokoknya ada yang mengekspresikan yang intens gitu, emosi yang bergejolak luar biasa diekspresikan. Itu bener-bener menguras energi fisik, energi psikologis, emosi. Tapi kita udah take ini udah kelar, lalu kita dapat kabar beberapa hari kemudian bahwa ada modifikasi yang menurut aku sangat, ternyata begitu aku dengar, ini brilliant sih. Akhirnya scene tersebut yang sudah diambil diulang lagi keseluruhan. Dari lantai 4 Yes. ke lantai 1. Tapi perubahan itu kalau tidak seperti itu nggak akan menjadi segreget yang hasil terbarunya ya menurutku. Jadi ya itu diperlukan sih, luar biasa. Pinter banget ya, bikin kita pengen nonton terus. Masa ya. sih? Iya. Tapi emang nggak dibuat-buat, emang kejadian. Emang Iya, iya. iya, iya. Keren. Kalau Mas Benny sendiri gimana? Aku ada satu adegan bukan berantem fisik ya, marah pada seseorang yang beberapa tahun sebelumnya aku merasa kayak acting marah itu ya tinggal marah aja, tinggal keluarin. Ternyata nggak semudah itu, ternyata harus nangkep emosi orang yang jadi lawan main kita, kondisi di situ seperti apa, dan aku ngerasa walaupun sangat berat buat aku, mudah-mudahan hasilnya juga oke, mudah-mudahan ya. Itu sih buat aku pengalaman yang sangat menarik. Seru banget. Nah, mungkin pertanyaan terakhir di segmen ini. Jadi kalau misalkan Caca, Mas Benny ketemu sosok Reza di kehidupan nyata, gitu ya, apa sih yang mau kalian sampaikan?
Aku dulu mungkin ya. Jadi orang ganteng jangan maruk kayak. Mentang-mentang ganteng terus itu semuanya kayak udah punya istri cantik, anak juga ini kan cantik Udah juga, lengkap, ya. keluarga enak, mapan gitu masih aja gitu kayak. Kang Karyo di sini kan belum nikah juga hitungannya kan. Jadi kan makin emosi lagi kan. Paling itu sih, paling ya istighfar aja. Pak Reza istighfar. Istighfar, jangan maruk ya. Ingat keluarga, ingat istri gitu, bersyukur lah gitu loh. Ada orang yang nggak seberuntung kamu, tolong dilihat. Itu. Oke, kalau Sasha gimana? Kalau aku akan bilang mau alasannya apapun, mau bilang kamu hilaf, itu tidak membenarkan perbuatan yang sudah kamu lakukan itu. Gitu, itu aja sih. Ya, oke, baik. Masih soft spoken ya. Karena aku tahu sesuatu, banyak hal yang kalian belum tahu di sini. Jadi itu nanti akan ke-reveal baru kalau nonton. Oke, baik banget, seru banget ya teman-teman. Bikin kita makin penasaran nggak? Penasaran ya? Oke, kalau gitu thank you so much. Kita udah selesai segmen pertama, so masih bakal ada segmen-segmen seru lainnya. Tetap stay tune terus. Halo, selamat datang lagi di Kapan Lagi Show. Nah, kali ini kita ada di segmen kedua yaitu Truth or Dare. Oke. Jadi rulesnya sekarang Caca sama Benny harus ambil 2 kartu di sini. Nah, kalau misalnya nggak mau jawab, boleh pilih, ada pilihan dare. Oke. Kalau aku kayaknya truth. Truth aja. Orangnya oversharing soalnya. Oke, mungkin Caca dulu. Ambil aku 1, Ambil 2. Benny aku 2. Langsung 2, pilih 2. Oke. Sip. Oke. Ini langsung dibuka atau biarin ketutup dulu? Oke, ini ketutup dulu aja. Oke. Nah, tapi sekarang boleh dibacain. Mau siapa duluan? Caca. Oke, Caca bacain 1 boleh? Turutnya Menjebak apa? diri sendiri. Oke. Dibaca nih. Yes. Urutin aktor dari yang most profesional ke least profesional dari Kesla Tahzan. Aku nggak apa-apa sih disebut. Ariel Tatum, Deva Mahendra, Sri Welas, Elma Teana. Semuanya profesional, sumpah ini nggak bohong. Itu aku terus. nggak ada Harus di situ ya? diurutin. Nggak bisa aku. Kalau nggak bisa, ada Dare pilihan pasti. deh. Oh ya udah deder. Oke, jadi ada 4 kartu, silahkan diambil 1. Duh, disuruh ngapain Berarti, nih gue? Oke. Oke. Dare apa? Pelukan dengan 1 penonton Movieverse beruntung. Oke. Wah, happy Itu banget. siapa yang pasti. milih penontonnya? Nah, ini Oke. Caca yang milih boleh. Boleh maju kan? Yes. Oke. Bentar, sini deh. Kasih syarat. Samperin ya. Kesian lagi ngunyah loh. Oke, makasih. Oh. Kata dia untuk gue bisa ngunyah nelen sekarang. Sekarang gantian saya ya. Beda. Kok nggak ada yang ini, nggak ada yang angkat tangan. Beranjak ini kabur Ya, ya. langsung kabur acara kelar. Oke, Mas Ben, boleh dibacain 1. Ini aja ya. Dari semua kritik atau masukan yang pernah kamu terima sepanjang karir, mana yang paling membekas dan tajam serta dari siapa kritik tersebut? Kritik yang penting ini kan ya, kayak kata-kata yang ke kita ya. Bener, saran atau masukan juga. Aku dulu pernah main film pertama kali, nah itu tuh bener-bener aku buta tentang acting. Jadi pandanganku terhadap acting itu adalah melakukan apa yang pernah kita alami gitu. Jadi kalau misal marah ya kan aku pernah marah, nangis pernah nangis, kayak ngambek pernah ngambek gitu. Nah di saat itu aku harus berperan jadi orang yang ketembak. Oke, Sedangkan belum pernah aku nih. ketembak. Jadi aku acting, bener-bener acting kayak gitu. Sutradaranya pakai hati gitu, cut. Acting ketembak paling jelek yang pernah saya tonton.
Itu referensinya dari mana mungkin? Apa? Gak ada sama sekali karena ngeblank kan. Itu ditembak yang beruntun gitu. Tapi karena lumayan temenan, jadi nggak yang jauh-jauh banget. Sutradaranya ini kenal karena sesuatu. Jadi aku kayak cuman ketawa gitu. Membekasnya karena lucu aja sebenarnya sih. Cuman kayak Ketembak paling jelek. yang pernah saya lihat gitu. Jadi kayak ada Tapi susah ya kayaknya sih ada. Iya. Beberapa ketembak. Karena itu tadi kan nggak tahu, ya udah acting yang pernah kita alamin aja gitu. Itu Coba sih, spill sutradaranya siapa? tapi baik orangnya sebenarnya. Film pertama aku deh. Tapi itu aku beneran sedihnya dikit, cuman ketawa-ketawa akhirnya. Karena memang nggak tahu kan caranya gimana gitu. Jadi siapa namanya? Tetep kan truthnya ini doang. Sini ekstra. Gue ngebelain lo gitu. Oke, nanti namanya ada di bawah sini ya. Ada Tolong di teman-teman kapan lagi? Nanti namanya ada di film Latazan nanti clue-nya. Baik. Enggak ada. Oke, turut kedua. Oke. Kapan nih? Spill satu aktor atau aktris yang menurut kalian overrated. Aduh. Tapi boleh luar negeri nggak ya? Indonesia lah. Luar negeri biar dia jawab, kalau Indonesia nggak akan jawab soalnya Kak Caca terlalu baik. Overrated tuh maksudnya kayak lo nggak Kayak- seharusnya Bener. seberkesan itu gitu. Lo nggak seharusnya Jahat seterkenal banget ini. Ya udah sih kalau ada yang dia terkenal ya biarin aja sih rezeki dia. Iya Kan kan? terlalu baik orangnya. Terlalu baik. Luar negeri boleh deh harusnya biar dia disebut. Oh iya, luar negeri boleh ya? Luar negeri mau disebut nggak? Nggak boleh. Katanya udah dibisikin, nggak boleh luar negeri. Harus Oh, dalam. der katanya suruh der, der pilih der. Oke. Baik Pak. Oke. Kak silakan pilih satu. Kak Caca menyuruh Benny memeluk satu penonton. Aduh. Dernya nyuruh. Hah? Ini aku nggak tahu lagi apa. Tirukan gerakan penari pacu jalur. Oh gini, yang gini. Lo yang nyontohin, gue yang ikut ya. Iya. Gimana? Gini ya, gini gimana yang aura farming tuh? Gini. Gini. Atau Terus? gini. Terus gimana lagi ya pacu jalur? Gini Pak. Oh gini. Bener gak sih? Bener. Oh, gue ngerasa kayak kaku banget ya. Pistol. Nah, sekarang Marsyanda sendiri. Udah tadi kan udah. Oke, udah. Makasih. Boleh tepuk tangan dulu dong. Itu namanya aura farming Kak, lagi Oke. ngetren. Jadi Oh. anak-anak itu lagi apa? Dayung sebenarnya. Benar, Kayak lomba dayung. Namanya pacu jalur gitu. Oke. Nah dia di depan gitu. Nggak ada Kecil. tali, nggak ada apa, kenceng banget Oh pada. my God. Iya. Oke, ngebayang. Ya, dan sekarang lagi viral banget sampai ke seluruh dunia lagi nyobain Oh, wow. tren ini. Oh wow. Sampai pemain bola itu kalau ngegolin selebrasinya itu. Iya, Oh, benar. gitu. Iya pemain bola luar negeri. Serius? Iya bener sampai segitunya. Oke. Gila. Siap. Nambah pengetahuan Thank you. penting hari ini. Benar. Thank you udah berani dare 2 kali ya teman-teman ya. Sangat brave sekali. Padahal aku pengen dia jawab loh. Iya kan? Terlalu baik orangnya Kak Caca. Iya, nanti di belakang layar aja. Baik, Mas Ben, silakan perutnya dibacain. Apa sifat yang paling disukai dan tidak disukai dari kalian berdua terhadap satu sama lain? Oh berarti dua-duanya dong, dia ikut jawab juga dong. Iya, boleh. Iya, boleh. Kalau aku sih turut ya, berani aku turut. Yang baik dulu ya, yang baik kayak omongan yang dilontarkan Kak Caca tuh susah dibantah, yang bagus-bagus gitu. Kayak barusan tadi ngobrol di belakang tuh kayak banyak banget yang tiba-tiba masuk. Padahal aku tuh salah satu yang susah kayak dengerin apa sih quote-quote gitu tuh paling susah. Kayak apaan sih orang bikin quote. Tapi Kak Caca tuh kayak pas ngobrol gitu, mungkin dia nggak ngerasa kalau itu kayak pesan-pesan. Tapi ketika aku dengerin tuh kayak oh gampang masuk gitu. Yang nggak disukain ini terlalu baik. Nggak kayak tadi ya. Kalau kurang baik dikit tuh pasti seru banget, kayak bisa deh ngomongin sesuatu yang jelek sama orang lain kan seru ya. Kak Caca tuh nggak bisa, kayak tadi tuh kayak nggak bisa. Mungkin kalau ya gitu sesekali mungkin ada hari Kak Caca ngambil dari setahun tuh berapa hari yang Kak Caca hari kebalikan tuh seru banget. Iya, baik. Dia boleh ngelakuin gitu. Mungkin next challenge ya. Iya. Oke, kalau dari aku, yang paling aku suka dari Benny tuh Benny orangnya rendah hati banget.
Dia nggak tahu, dia entah nggak tahu atau nggak memilih untuk menunjukkan dia nggak tahu ya, bahwa dia tuh sebenarnya sehebat itu. Aktor yang yes, dia suportif, secara acting, dia tahu apa yang harus dia lakukan, tahu juga ketika harus bertanya gitu untuk menambah skillnya gitu. Kalau yang paling gak disukai mungkin aku pengen ini sih, kita tuh lebih ngeblend lagi satu sama lain gitu loh, tapi Benny tuh kayak lebih diam, pemalu, mesem-mesem. Gimana caranya ngeblend dari ya aku pengen ngobrol-ngobrol sama artis lu, dari yang masih kecil udah masuk TV, gimana caranya ngeblend ya? Kita ngobrol aja gitu. Iya benar. Iya kan, Star Trek ya. Star Trek film Iya betul. maaf, Star Trek ya. Tapi ini baru kapan lagi dipuji Marshanda coba ya. Rekamannya minta ya nanti ya. Buat portofolio nih kalau aku ada film, nih aku udah dipuji Marshanda nih. Masa harus casting nih gitu. Terima kasih Kak Caca. Thank you. Sama-sama. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman Movieverse. Nah itu dia adalah segmen kedua kita, tapi selanjutnya masih bakal banyak yang seru-seru lagi lainnya. Nah mau ngingetin buat teman-teman yang ada di rumah, kalau kalian lagi nyari komunitas film, mau seru-seruan bareng sama kita, sama Kak Marshanda, sama Benny juga, bisa langsung daftar di Movieverse, komunitas pencinta film kapanlagi.com. Oke? So stay tune terus. Selamat datang kembali di Kapan Lagi Show. Nah, kali ini kita ada di segmen Q&A bareng sama Movieverse. So, teman-teman Movieverse yang ada di studio hari ini, tolong siapin 2 pertanyaan ya. Karena akan dapetin hadiah eksklusif dari Marsha dan Bang Ben. So, sambil nungguin teman-teman mikir dulu, ini aku udah dapet 3 penanya juga dari teman-teman Movieverse yang mention di kapanlagi.com. Nah, yang pertama ada dari Feby Nurha. Bagaimana cara Kak Benny dan Marshanda menjaga kesehatan fisik dan mental selama proses syuting? Ada nggak sih tips and trick? Kasihan syuting dari pagi sampai malam gitu kan ya? Ada nggak tips biar tetap sehat gitu? Kalau aku ketika syuting itu aku pasti bisa minum sampai 3-4 liter sehari air putih. Kalau lagi nggak syuting nggak gitu. Jadi itu buat aku mood booster dan energi ya. Sama aku juga kalau lagi capek aku memilih untuk aware atau sadar dengan musik-musik yang aku mau play. Aku selalu bawa speaker kemana-mana buat pasang lagu gitu kan. Oke, itu bisa mood buat gitu apa ya, menciptakan atmosfer ruangan yang lebih asik atau mau lebih energize, upbeat atau mau lebih zen gitu. Jadi ngaruh banget sih itu. Dan satu lagi mendekatkan diri sama semua yang ada di lokasi, dari pemain, lawan main, sampai ke tim-tim, sampai kru, tim produksi semuanya. Jadi kita ngerasa tuh di lokasi kayak berbaur aja gitu. Kita tuh datang bukan hanya untuk ya udah gue kerja, gue mau cari duit, udah selesai, dah. Kita nggak ada apa ya, bonding, keharmonisan. gitu. Aku lebih nyaman ketika ada kekeluargaan di dalam tim itu gitu. Dan itu jadi alasan yang bikin membantu menjaga mental dan kesehatan fisik juga. Prosesnya lama nggak sih syuting? 30 harian. 30 harian. Kita syutingnya, tapi kan ada jeda di tengah juga. Oh kan? iya benar, ada jeda ya. 2 minggu, sekitar 2 minggu, jadi lumayan. Iya benar. Oke, kalau Mas Benny ada nggak? Kalau aku syuting Tips. itu bikin aku sehat sih. Makanan teratur, jamnya gitu. Terus nggak tahu ya, ini jelekku sih sebenarnya, kayaknya aku tuh harus dikasih aturan terus ada yang ngatur. Jadi kalau aku lagi nggak syuting tuh tidurku berantakan. Tapi kalau lagi syuting karena banyak callingan pagi, kan biasanya kalau syuting itu jam 6 tuh udah harus berangkat, jam 5 bahkan. Ya mau nggak mau tidurnya harus tertib, jam 9 gitu, jam 10 itu harus udah tidur. Nah aku malah syuting ini yang membuat aku hidupnya lebih sehat jadinya. Lebih sehat, lebih tertib. Mungkin besok ada kewajiban jadi harus siap-siap gitu ya. Karena ketika aku yang melanggar, yang ngerasain sendiri aku, karena aku nggak mungkin telat. Berarti aku nggak tidur, jam tidurku berkurang, di lokasi syuting aku nggak nyaman sendiri. Bener-bener nggak enak badannya gitu. Oke, thank you banget buat tips-tipsnya. Terus yang kedua dari Nana Sarmu, seandainya disuruh pilih peran, mau tetap peran seperti saat ini atau mau tukeran peran?
Tukeran peran? Pak Reza sih aku pasti. Dua-duanya ngefans. Iya. Terus bisa kayak dalam tanda kutip aku mendapatkan keduanya gitu kan. Bener. Kalau bisa poligami. Tadi katanya jangan serakah, Jangan jangan maruk. maruk. Gimana? Ketahuilah Kak Caca, sepanjang hidupku menderita aku. Berarti ada ini kesempatan bukan maruk ya? Kayak memanfaatkan sesekali itu. gitu Iya, ya. Kalau poligami boleh poligami deh itu dua-duanya itu lah kan. Dicerita. Itu. Kalau Caca mau tukeran peran atau mau stay sama Alina? Maksudnya ke depannya nih? Enggak, kalau disuruh Film milih ini ya? peran. Oh disuruh milih tukeran peran tuh maksudnya dengan Kang Karyo? Enggak, bisa sama siapa aja. Di film ini kan. Gue cepet banget bilang tukeran peran karena kan challenge berikutnya kan. Tapi Kang Karyo disakitinya cuman itu doang lu, nggak terlalu dalam lu itu. Dibanding Alina kan. Iya sih. Oke, jadi pertanyaannya Kamu di film disuruh ini memilih peran. Jadi kamu belum tahu nih buat main film Oke. ini kamu disuruh milih peran, mau peran yang sekarang atau mau pilih peran lain? Kalau dari hati apa? Mungkin buat aku personally kayak menjadi Asih seru sih. Menjadi Asih seru. Oh, wow, ada apa nih? Oke. Gak ada apa-apa kan maksudnya Baik. challenge di actingnya kan hal yang baru buat aku kan. Jadi pelakor gitu ya. Kak Baik. Caca juga belum pernah ya ini ya. Apa? Antagonis ya. Belum pernah, dari dulu berharap dapat gak pernah dikasih. Apa produsernya dibilang, udah cetakan muka lo buat jadi orang yang menderita, sakit, nangis. Kayak penonton lebih suka itu begitu kita bikin antagonis pada kayak nggak relate gitu. So kayak ngaca, mana sih di muka gue kan sering kayak cemberut kalau lagi diem orang mikir aku cemberut, padahal mukanya emang cetakannya gitu, ngerti gak sih? Tapi nggak emang mungkin bisa. image-nya mungkin karena dari dulu gitu ya kayak baik-baik gitu ya. Ditindas terus. Ditindas terus gitu. Sampai ke bawah sampai sekarang mungkin ya. Oke. Thank you. Nah, itu dari Nana Sarmu. Sekarang yang ketiga dari RHKY. Sulit. Kalau kamu bisa ngobrol langsung sama karakter yang kamu mainin di film ini, apa yang mau kamu bilang ke dia? Coba. Ya. Sekolah yang pintar. Jangan terlalu percaya sama orang. Terus inilah, segeralah menikah kalau aku. Ini sebenarnya Mas Karyo sama ke aku sendiri juga sih sebenarnya. Baik. Ke Mas Sekalian Karyo ya. itu ke Mas Karyo karena dia kan udah tua belum nikah terus terlalu percaya sama orang karena terus pendidikannya juga kayaknya nggak terlalu tinggi di situ. Gitu. Ya, jadi buat Mas Karyo dan buat sendiri juga ya. Iya. Buat teman-teman terbuka mungkin ada di bawah sini Instagramnya, bisa di DM ya. Mungkin kalau ada yang mau. Oke, buat Caca silakan. Kalau ngomong sama Alina ya, Alina. dari aku ngelihat apa yang Alina alamin, mungkin nyampein aja bahwa semua yang Alina rasain itu valid, boleh, wajar banget. Kalau merasa marah, merasa terhianati, merasa seperti korban, memang itu yang terjadi sama kamu. Tapi mungkin ini titik terendah dalam hidupnya Alina gitu ya. Titik terendah ini mengajarkan kepada Alina bahwa nggak ada satupun di dunia ini, mau dia udah jadi suami kita, anak kita, nggak ada satupun dari semua itu yang sebetulnya adalah milik kita. Nggak akan ada. Outcome-nya itu semuanya ya ada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri yang tahu apa yang terbaik buat kita, walaupun kita kayak ngalamin ngerasa ini sial, ini musibah, ini kayak innalillahi banget gitu. Tapi kalau kita percaya, kita mengimani bahwa yang Maha Kuasa itu sayang sama kita, maka kita yang kita lihat sekarang nih lagi down ini, kita lihat di masa depan kita akan bangkit, dunia kita akan lebih jadi berwarna lagi, itu akan beneran jadi gitu. Ngomong-ngomong gitu sama Alina. Oh, that's so beautiful. Berarti tepuk tangannya dong. Oke, jadi 3 penanya yang tadi udah nanyain di Instagramnya kapanlagi.com. Selamat karena kalian bertiga akan dapat tiket nonton gala premier Lataza. So nanti bakal dihubungin sama tim admin dari kapanlagi.com. Nah, sekarang buat Movievers yang ada di studio, udah siap sama pertanyaannya? Oke, kalau gitu nanti mungkin Marsyanda pilih 1, Mas Ben pilih 1 ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Siapa yang mau nanya? Aku yang
cowok baju hijau pakai kacamata, pakai itu. Oke. Kontak, yes. Ben? Aku yang ini kan udah depan cowok, aku belakang aja ya, cewek yang pakai kacamata ya, yang agak sini. Angkat tangan lebih tinggi. Itu. Oke. Selamat sore, perkenalkan saya Dimas. Halo. Halo Dimas. Pertanyaannya buat keduanya gimana sih cara mengendalikan emosi biar nggak kebawa ke luar dari tempat set syuting? Terima kasih. Bisa dulu dijawab dulu. Aku dulu ya paling Boleh, yang boleh. sederhana. Kalau aku sih ya jangan lupa bahwa itu cuman peran gitu. Terus aku punya kehidupan juga di luar. Jadi selain di pekerjaan tuh aku mencoba untuk punya banyak teman di luar dari kerjaan dan itu cukup membantu gitu. Ketika aku nongkrong sama teman itu lebih cepat untuk mengembalikan lagi aku ke misal ke bentuk Benny yang sesungguhnya gitu, bukan peran yang itu gitu. Manusia, interaksi antara manusia itu sangat-sangat membantu kalau aku. Luar biasa. Kalau aku ingat lagi setelah keluar dari Alina, ingat lagi Caca tuh seperti apa definisinya, sifatnya, ciri-cirinya itu aku rinciin pakai ditulis gitu ya, biar lebih kena lagi. Dan juga jangan tergoda dengan pemikiran dan keyakinan. Banyak sekali pemain yang merasa bahwa kalau gue all out dan gue nggak lepas-lepas dari karakter ini, maka acting gue akan bagus banget di sini. Itu bahaya banget karena ketika kita punya belief seperti itu, yang menjadi korban adalah realita kita yang sesungguhnya sebagai diri kita sebagai seorang individu, ke keluarga kita, ke pasangan kita, dan ke anak-anak kita bawa pulang karakter itu ke rumah, kita bawa pulang karakter itu apa yang dia alamin kalau dia korban, kalau dia mengalami hal yang buruk, atau kalau dia melakukan hal yang buruk ke orang lain, itu nggak fair buat kehidupan kita yang nyata sebetulnya gitu. Yes. Yeah. Make sense sekali ya, sangat relate. Mungkin sudah cukup menjawab? Oke, thank you. Oke, buat penanya kedua silakan. Halo, nama saya Ivon. Pertanyaan saya, ketika syuting ada nggak sih adegan itu yang NG-nya itu paling banyak diulang? Boleh dijelasin alasannya kenapa? Dan ketika NG terus kan kadang mungkin emosi kita yang mungkin awalnya itu kita udah usahain nih oke banget nih. Lama-lama mungkin kan jadi kayak makin terpengaruh ya karena sutradara bilang NG. Lama-lama tuh apa yang dilakukan sehingga kita itu bisa targeting sutradaranya itu maunya apa gitu sih. Thank you. Ada nggak ya mungkin di take berulang-ulang karena sutradara nggak approve gitu. Ada tapi sekali sih, satu kali take gitu. Jadi untuk Alina yang mengalami timpaan dan tempaan yang banyak gitu, dan situ aku mencoba meresapi gitu ya dan mengekspresikan itu. Terus Mas Hanung bilang yang tadi itu Cak, lo pengen banget, yang barusan kita take gitu, lo tuh pengen banget menyampaikan apa yang lo tangkep tentang Alina. Dan yang lo keluar jadinya adalah kemarahan. Nah sementara yang Alina rasakan itu tidak seagresif itu. Dia tuh ngerasa hancur, lebih ke hancur bukan kemarah. Itu beda, hancur dan marah tuh beda. Dan di situ aku mesti memahami gitu, apa maksudnya. Dan ya akhirnya take yang kedua di-okein gitu sama Mas Hanung gitu sih. Jadi ada koreksi-koreksi yang penting banget tapi kadang-kadang bedanya tipis gitu. Kita nangkepnya beda tapi kelihatannya beda ketika disaksikan sama orang lain. I see. Oke. Kalau Mas Ben sendiri gimana? Ada? Iya sih mungkin di adegan yang berantem itu kayak mungkin aku secara nggak sadar ini marahnya Benny bukan marahnya Karyo gitu secara nggak sadar. Terus pas diulang mungkin sutradara juga ngerasa walaupun nggak diomongin ya kayaknya ini baru Karyo nih arahnya sutradara pengen kesini nih marahnya gitu. Paling itu doang sih. Oke, jadi mungkin ya mirip-mirip tapi sebenarnya itu kan hal yang sulit ya sebenarnya ya. Jadi kayak perbedaannya antara hancur dan marah gitu ya. Terus juga Mas Benny juga marahnya marah diri sendiri dan marahnya Karyo tuh harus dibedain ternyata ya. Karena kan Karyo positif sedangkan aku kayak negatif kayaknya di kehidupan nyata. Nggak berpikir positif itu. Oke, kalau gitu thank you banget buat dua pertanyaannya yang tadi. Buat Moviverse yang ada di sini akan mendapatkan merchandise seru dari Caca dan Mas Ben. Oke, thank you. Terima kasih. Sama-sama.
Keren. Terima kasih udah nanya-nanya teman-teman Movieverse. Boleh tepuk tangannya buat kalian semua. Nah itu tadi adalah segmen dari Q&A bareng sama Movieverse. Surprise-nya adalah semua yang udah datang di studio akan dapat tiket nonton gratis Lataza. Yeay! Selamat sekali lagi. Nah itu dia, kalau misalnya teman-teman di rumah juga pengen ikutan, pengen dapat tiket nonton gratis, boleh banget join Movieverse di sini. Ada link barcode-nya, silakan. Nah itu tadi adalah segmen kita untuk Q&A bareng Universe. Masih ada satu segmen lagi, tapi tetap harus stay tune terus. Halo teman-teman Movieverse dan kapan lagi lovers. Nah hari ini kita udah di segmen terakhir bareng sama Caca sama Mas Ben. Kalau gitu sebenarnya ini closing aja sih gitu. Tapi mungkin sebelum closing ini kan Caca, Mas Ben juga udah kenal, apalagi sebulan setengah ya udah proses syutingnya gitu. Mau dong dengerin saling puji, pasti udah kenalan juga kan. Apa yang paling baik dari Mas Ben juga apa yang paling baik dari Caca. Boleh dong saling puji gitu. Sebelumnya aku mau nanya, atapnya kuat nggak nih? Aku takutnya terbang nih. Kuat. Beton. Aman ya? Aman. Oke. Dari aku ya. Boleh. Dari aku buat Benny, makasih udah menjadi lawan main yang sangat suportif, diam-diam caring. Kalau ditanya dia nggak bakal ngaku kayaknya. Caring sama semua yang ada di set, dia memperhatikan, mengobservasi, menganalisa orang lain, terus ngukur ke diri sendiri. Aku segini aja apa segitu care-nya gitu loh sama sekitarnya. Itu luar biasa, itu kelebihan, itu gift. Terus aku support banget dan aku percaya Benny akan menjadi semua yang Benny inginkan. Amin. Yes, Benny punya punya bakatnya dan punya kemauan yang besar dan punya kerendahan hati yang besar sekali untuk menerima feedback yang bisa membangun untuk lebih tinggi dan lebih besar, lebih bersinar lagi. You have that in you. Amin. Aku butuh break 5 menit. Terlalu nggak masuk akal ini. Enggak lah. Aku bisa merasakan kejujurannya Caca. Peristiwanya nggak masuk akal. Oke, masuk akal. Terlalu jauh ini. Kalau aku ini bingung ini yang bagian mana ya Kak Caca, karena baik-baik banget dengan pengalamannya yang sekudang ini, dia masih menempatkan diri sama kayak orang lain. Sama mungkin kalau boleh ngasih satu aja pesan, mungkin jangan capek-capek untuk ngobrol sama orang siapapun itu, karena mungkin Kak Caca nggak ngerasa itu berarti buat mereka, tapi mungkin banyak orang yang kayak nyimpen itu karena yang ngomong Kak Caca gitu, dan bener omongannya banyak yang bener, banyak yang mungkin membantu orang-orang ini di hidup dia, dan jangan berhenti jadi baik gitu, karena mungkin buat Kak Caca cuma segini, tapi buat orang-orang terutama yang ngefans tuh bisa sedunia gitu berarti. Itu sih paling. Oh, so cute. Boleh tepuk tangannya. Nah, kalau gitu mungkin terakhir ya, biar ditonton sama miliaran penontonnya kapanlagi.com, boleh dong promosiin filmnya. Kenapa mesti nonton film Lataza? Silakan. Film Latazan adalah cerita yang banyak terjadi, banyak dialami oleh banyak orang. Tapi ini temanya memang perselingkuhan gitu ya. Kita banyak ngelihat sekarang tayangan-tayangan yang memiliki topik yang mirip. Tapi Latazan punya unsur yang membuat film ini menjadi berbeda, unik, punya daya tarik yang greget banget, dan semoga itu menjadi sesuatu yang greget nggak cuma buat kita-kita yang udah tahu apa, tapi buat para penonton juga. Jadi jangan lupa nonton Latazan. Tanggal 14 Juli di 14 Agustus. Udah semangat, pengen segera tayang. 14 Juli kan maju ya. Tanggal 14 Agustus di bioskop kesayangan kalian semua. Yes. Oke, nggak terasa kita udah ngobrol 1 jam lebih sama Mbak Caca, sama Mas Benny. Thank you so much udah datang hari Sama-sama. ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol, ketemu sama Movieverse juga.
Nah buat teman-teman jangan lupa yang mau ikutan Movieverse bisa ketemu sama Kak Caca, Mas Benny juga bisa register di sini, oke? So kalau gitu saya Farid, saya undur diri. Terima kasih sampai ketemu di Kapan Lagi Show selanjutnya.